Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ibu dan Bapak semuanya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat kita masih bisa bertemu meskipun tidak bertemu darat. Harapan saya video ini bisa mewakili perjumpaan kita di darat, karena di saat pandemi COVID ini kita harus banyak membatasi perjumpaan-perjumpaan yang memiliki risiko untuk memperbanyak penyebaran virus COVID-19. Sehingga saya sangat berharap sekali video ini bisa mewakili kesempatan pertemuan kita secara kontak fisik gitu ya. Hari ini alhamdulillah ada beberapa pertanyaan dari Ibu dan Bapak KPM yang menanyakan banyak hal sebetulnya. Namun pada kesempatan kali ini ada dua pertanyaan yang ingin saya respon dengan cara membuat tutorial singkat dalam bentuk video. Pertanyaan pertama adalah bagaimana melakukan perubahan atau pemutakhiran data atau update data pada anak usia 0 sampai 2 tahun yang selama ini masih belum sekolah, sehingga pada tahun 2021 ini si Ananda tersebut oleh orang tuanya dimasukkan di sekolah pendidikan anak usia dini. Maka harapan kami kepada KPM yang menemukan kondisi-kondisi seperti itu, Ibu dan Bapak KPM bisa melakukan perubahan data. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan anak usia misalkan 5 tahun yang saat ini yang Ananda telah didaftarkan ke TK. Kebetulan Ananda sebelum TK masuk di PAUD. Nah, dua pertanyaan itu ingin saya coba jawab dalam bentuk audio visual, sehingga mungkin bisa mempermudah Ibu dan Bapak semuanya dalam melakukan pemutakhiran. Saya coba kita mulai nggih. Saya coba untuk buka aplikasi IHDW. Oke, pertama saya buka aplikasi IHDW. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, untuk melakukan perubahan terhadap profil anak yang saya maksud tadi, maka Ibu dan Bapak semuanya tinggal masuk pada pemetaan. Nah, di menu pemetaan ada penerima manfaat, kita klik penerima manfaat. Nah, lalu kemudian kita masuk pada anak yang akan dilakukan perubahan atau dimutakhirkan datanya. Misal, saya masuk pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Ternyata misalkan Dina ini yang profilnya selama ini belum didaftarkan oleh orang tuanya di PAUD. Hari ini ternyata pada tahun ini sudah mulai didaftarkan di PAUD. Nah, si Dina kenapa belum didaftarkan selama ini? Karena dianggap masih kecil, usia 2 tahun. Padahal usia 2 tahun atau sebelum 2 tahun sudah boleh loh masuk di sekolah atau didaftarkan sekolah. Nah, kalau bertemu dengan anak-anak yang didaftarkan di sekolah karena selama ini belum didaftarkan, maka caranya adalah klik pensil posyandu. Nah, di sini akan muncul pertanyaan apakah anak tersebut terdaftar di PAUD. Karena sebelumnya tidak, maka muncul centangan tidak. Karena sekarang sudah didaftarkan, maka klik kotak ya. Nah, setelah itu akan muncul pertanyaan di mana letak PAUD-nya, di dalam desa atau di luar desa.
di dalam desa, misalkan klik kotak di dalam desa, lalu kita pilih nama sekolahnya. Misalkan nama sekolahnya yang didaftar, yang dijadikan tempat pendaftaran atau tempat sekolah untuk Dina adalah PAUD Nusa Bangsa, maka kita klik PAUD Nusa Bangsa, lalu klik tombol berikutnya. Ini pertanyaan berkaitan dengan nama posyandunya. Jika tidak ada perubahan, maka biarkan saja. Jika ada perubahan, baru kemudian dilakukan perubahan. Klik berikutnya. Nah, sekarang muncul Dina yang awalnya belum sekolah, sekarang sudah bersekolah di PAUD Nusa Bangsa. Oke, kalau sudah demikian, maka klik simpan. Oke, sekarang kita kembali ke awal. Oke. Lalu kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, anak usia 2-6 tahun misalkan, seperti yang saya contohkan tadi, ada anak usia 5 tahun yang di tahun 2021 ini mulai didaftarkan di TK misalkan. Nah, contoh misalkan Anton, ini saya klik Anton. Kita lihat dulu profilnya dengan cara klik pensil di atas, kemudian klik ubah pensil di bawah kiri. Kita lihat di profil posyandu Anton yang selama ini dia sekolah di PAUD Nusa Bangsa. PAUD Nusa Bangsa. Nah, sekarang di tahun 2021 oleh orang tuanya didaftarkan di sebuah sekolahan, misalkan adalah TK Anak Bangsa. TK Anak Bangsa, maka kita klik TK Anak Bangsa. Klik berikutnya. Ini berkaitan dengan tempat posyandu si Anton. Kalau tidak ada perubahan, maka klik berikutnya. Nah, si Anton sekarang sudah tercatat di dalam aplikasi bahwasanya tempat sekolah si Anton adalah TK Anak Bangsa. Kita simpan, kita kembali lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan perubahan terhadap Dina dan Anton. Kita cek kembali apakah Dina benar-benar sudah berada di mengalami perubahan datanya. Kita klik ubah. Kemudian kita cek di posyandu, oh ya, Dina sudah masuk di PAUD Nusa Bangsa. Oke, sekarang kita cek si Anton, apakah si Anton sudah berada di TK. Kita klik Anton, lalu klik pensil di atas kanan, lalu klik pensil ubah di bawah kiri. Kita cek di posyandu, apakah si Anton sudah TK. Alhamdulillah, ini sudah masuk nama TK-nya pada profil si Anton. Nah, dengan demikian maka ibu dan bapak bisa mempraktekkan cara merubah profil anak yang sekolahnya mengalami kenaikan jenjang. Kalau dulu misalkan di kelompok bermain atau di tempat penitipan anak, di tahun 2021 didaftarkan pada jenjang di atasnya, misalkan di PAUD atau di TK atau di SPS lainnya, maka ibu dan bapak tinggal merubah profilnya pada menu penerima manfaat ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa membantu ibu dan bapak semuanya. Jika ada pertanyaan yang perlu kemudian ditanyakan kembali berkaitan dengan update profil anak, silakan ibu dan bapak bisa langsung bertanya di WA Group EHDW Kabupaten Jember. Terima kasih, salam sehat,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.